para pebisnis yang pada sebulan lalu, pada bulan Imlek ke-9, mudah dipermainkan oleh ambisi, kini para pebisnis tersebut, dalam konteks ini tentunya, pebisnis dalam artian seluas-luasnya, takkan lagi dipermainkan ataupun tergiring oleh letupan ambisi yang bersifat obsesif. Tegasnya, ambisi justru akan mudah kita kendalikan, Anda kendalikan. Dikendalikan oleh kepiawaian Anda dalam hal mengendalikan prinsip dan juga leadership, kepemimpinan. Termasuk pula dalam hal menetapkan target ambisi. Dengan menggarisbawahi ke semua hal tersebut, jelas bahwa pemuncakan target ambisi tak bersifat pantangan lagi. Bahkan pantas ditingkatkan, dilambungkan hingga seoptimal mungkin. Ribet atau tak praktis, di antaranya mengandung makna sukar dilaksanakan. Misalnya, ribet karena banyak aspek yang harus diseksamai, ditanggulangi, dan disinergikan terlebih dahulu. Selain boros waktu, bisa juga dianggap sebagai boros tenaga. Pada video kau gue, bulan Imlek yang ke-9, yang tentu saja akan berakhir pada tanggal 4 bulan 11 tahun 2021. Ditekankan benar bahwa kecermatan merupakan salah satu aspek yang harus ditingkatkan dan diberdayakan agar situasi, kondisi, dan aktivitas baik di era terkini ataupun mendatang kelak jauh lebih mudah atau bahkan takkan sukar dikontrol dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Karenanya, kalau kita tidak sudi meluangkan atau katakanlah memboroskan waktu untuk bersikap ekstra cermat, maka segala hal kelak akan dianggap sebagai meribetkan belaka. Sikap seperti itu tentu saja mengandung sifat keakuan. Ya, perilaku egois memang. Senang mengecap kenikmatan, namun tidak sudi memperjuangkannya. Apabila kesadaran untuk mengubahnya tertiadakan, wajar sajalah kalau di sepanjang bulan Imlek ke-9 yang berpredikat keakuan terpatri, kendala datang menjelang, Anda atau kita mudah terperangkap dan mudah menyerah pada dinamika ribet tadi. Ribet yang sebenarnya melekat, membelenggu, dan dikembangkan justru oleh benak kita sendiri. Ya, dikatakan wajar, jelas, karena sikap tersebut memang paralel dong dengan kata kunci bulan Imlek yang ke-9. Coba deh Anda perhatikan kembali. Namun, sungguh pun berkewajaran kita patut berhati-hati. Mengapa? Karena hal
itu sesungguhnya mengindikasikan perilaku atau sikap mental skeptis apatis yang tak berbeda dengan makna peribahasa burung pungguk merindukan bulan. Begitulah, tanpa pengorbanan atau tanpa ribet, perjuangan bisa jadi omong kosong belaka. Kesuksesan pun kelak akan makin jauh daripada jangkauan. Para pemirsa semuanya, para juragan sekalian yang baik hati, para pembaca setia buku peruntungan dan kalender Imlek yang tentu saja saya persembahkan khusus untuk Anda pada setiap tahunnya. Juga pendengar radio Sonora FM dan Sonora jaringan di belahan bumi manapun Anda kini sedang berada. Khususnya Anda yang selalu setia mengikuti acara Feng Shui Kang Sing Fat melalui Instagram bersama Radio Sonora pada setiap Senin petang mulai jam 16. Juga acara Feng Shui bersama saya tentunya pada Radio Sonora dan Sonora jaringan pada setiap Jumat malam mulai jam 19. Juga Anda yang setia menyimak video YouTube, baik pada channelnya Sonora, channel FSE, Feng Shui Enthusiast, ataupun channelnya Kang Sing Fat. Kepada Anda semua, para juragan yang penuh hoki, takkan lupa saya haturkan salam bahagia, salam sehat selalu, makin dan makin berkesuksesan dan makin berkeberuntungan. Juragan sekalian, dari apa yang telah saya utarakan pada awal pembicaraan tadi, jelas bahwa kecermatan merupakan salah satu aspek terpenting yang patut ditingkatkan, dimasifkan, dan diberdayakan pada bulan Imlek ke-9. Hal itu memang disarankan karena aspek tersebut adalah kecermatan tadi. Pada ketika itu, pada rentang bulannya ke-9 Imlek, Kauwe diramalkan sangat melemah hingga berpotensi negatif. Negatif karena dapat membangkitkan ketidakpedulian, penggamangan, dan pengabaian atas berbagai hal yang penting-penting. Bagaimana dengan Cap Gue? Pada Cap Gue, bulan Imlek ke-10 yang berentang waktu mulai tanggal 5 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021. Berdasarkan proses analisis yin yang 5 unsur, aspek kedisiplinan dan kecermatan yang pada bulan ke-9 Imlek melemah, kelak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkat bersamaan dengan menguatnya aspek prinsip dan leadership. Hal itu tentu saja mengindikasikan bahwa para pebisnis yang pada sebulan lalu, pada bulan Imlek ke-9, mudah dipermainkan oleh ambisi, kini para pebisnis tersebut, dalam konteks ini tentunya pebisnis dalam artian seluas-luasnya, takkan lagi dipermainkan ataupun tergiring oleh letupan ambisi yang bersifat obsesif. Ya, jadi yang bersifat obsesif akan tersingkirkan dengan sendirinya. Tegasnya, ambisi justru akan mudah kita kendalikan, Anda kendalikan.
dikendalikan oleh kepiawaian Anda dalam hal mengendalikan prinsip dan juga leadership, kepemimpinan. Termasuk pula dalam hal menetapkan target ambisi. Walau begitu, dan oleh karena unsur api yang pada bulan Imlek ke-9 diramalkan melemah, dan di bulan Imlek ke-10 juga semakin melemah, ada yang patut kita waspadai. Apa itu? Ketajaman bermatematika logika, bernegosiasi, dan ataupun memotivasi semangat dikhawatirkan mudah tererosi atau bahkan tertelan oleh belenggu keraguan, kekhawatiran yang teramat sangat. Ini yang perlu kita waspadai. Bahkan bukan tidak mungkin, selain kemampuan berolah pikir, sepak terjang pun dikhawatirkan akan mudah terbelenggu pula. Dengan menggarisbawahi ke semua hal tersebut, jelas bahwa pemuncakan target ambisi tak bersifat pantangan lagi. Bahkan pantas ditingkatkan, dilambungkan hingga seoptimal mungkin. Asalkan, ada syaratnya ya, asalkan dalam hal antara lain misalnya melakukan penganalisaan pasar, menetapkan harga, menghitung biaya, dan lain-lain. Juga dalam hal misalnya berolah kata, bernegosiasi, dan hal semacam itu patut didasari dengan keyakinan dan konsentrasi yang sebulat mungkin. Harus punya keyakinan, ya. Jangan sampai, hati-hati, jangan sampai karena hal yang tampaknya sangat sepele. Katakanlah dalam kita menghitung nih, tahu-tahu kita kelupaan 1 atau 2 nol di belakang hitungan. Wah, itu bisa mengakibatkan kerugian yang teramat fatalis. Ya toh? Coba bayangkan 1-0 2-0 di belakang, bukan main. Coba Anda bayangkan, jangan sampai itu terjadi. Karenanya, mengingat hal tadi, apabila kita merasa ragu, jadi kalau keraguan tiba-tiba datang menyergap benak kita nih, wah, saya ragu banget nih. Sikap mundur teratur harus kita rekayasakan, harus kita atur luar biasa, ya, sambil kita memperbaiki kekeliruan yang dimaksudkan itu. Kita terapkan kembali, ya, bukannya berarti kita mundur untuk menyerah kalah, ya. Kita patut bersaing, ya, tetapi kalau kita ragu, kita harus menilai, kita harus introspeksi apa dasarnya keraguan tersebut. Jangan sampai nih sudah tahu kita hadapin jurang di depan, sikap tabah yang dalam konteks ini berani menghadapi segala hal termasuk kerugian Anda maknai sebagai maju tak gentar. Loh, kalau kita sudah ragu, kita jangan maju tak gentar. Kita harus mengatur barisan mundur kembali untuk kemudian maju lagi gitu. Ya, ketabahan memang bagus. Ya, tetapi ketabahan hanya boleh kita lakukan apabila keraguan sudah menjadi sebuah kenyataan, ya. Misalnya kita ragu nih, tapi udah keceplosan, udah terjadi, kita harus bertanggung jawab. Kita harus tabah menghadapi segala hal. Tapi yang dimaksud dalam konteks ini nih, kita masih punya waktu untuk menanggulangi, memperbaiki keraguan tadi. Oh ya, ada salah nih, cepatlah kita perbaiki. Jangan udah tahu salah, kita hantam ke romo, maju tak gentar. Itu namanya
kita membentuk satu sikap yang negatif yang merugikan diri sendiri. Tegasnya, sepanjang sebelum menjadi kenyataan, keraguan yang sudah dirasakan sebelum masalah kadung menjadi satu hal yang sulit lagi kita rubah, jangan kita paksakan. Gengsi, kini bukan saatnya untuk kita pertontonkan. Oke? Kita lihat nanti bagaimana kaitannya dengan ramalan tinjauan mengenai sio Anda. Sio kerbau, waspadai kecohan angan, agar logika takkan mungkin tergadaikan. Anda yang bersio kerbau, di bulan Imlek yang ke-10 ini mudah sekali terkecoh oleh angan-angan yang memuncak tinggi. Namun demikian, kecohan tersebut harus Anda siasati. Ini penting agar logika Anda tidak melenceng, tidak Anda gadaikan. Khawatir kini cenderung mengerosi benak. Ya, hati-hati. Ada kekhawatiran yang sadar ataupun tidak berkecamuk di dalam benak Anda yang bersio kerbau. Ya, karenanya penstabilan aktivitas patut diperjuangkan. Nah, kalau aktivitas kita rubah, ya, apakah itu kita kendurkan, apakah itu kita puncakkan, maka kekhawatiran itu sukar sekali kita kendalikan. Oleh sebab itu, cara yang paling efektif adalah menstabilkan aktivitas kita sebagaimana sebelumnya. Kalau semangat tak pernah mengendur, nah, yang penting semangat untuk menstabilkan tadi, janganlah kita kendurkan. Dan kalau itu tidak pernah mengendur, berbagai keraguan akan lenyap dengan sendirinya. Loh, jadi kalau kita kemudian menstabilkan aktivitas kita dan semangat kita masukkan ke dalamnya, maka keraguan, kekhawatiran pun akan lenyap dengan sendirinya. Nah, dengan demikian, maka potensi di bulan Imlek yang satu ini, walaupun yang bersio kerbau masih tergolong sio yang ciong kecil, tetapi potensi kenaikannya sudah terbuka. Ini harus Anda manfaatkan benar. Oke, sukses selalu. Sio macan, waspadai sikap gamang. Wah, macan kan terkenal berani, ya, tidak gentar menghadapi apapun. Tetapi di bulan yang satu ini, Anda dikhawatirkan mengalami perasaan gamang. Dan perasaan itu jangan diabaikan. Kenapa? Agar ambisi tak lepas dari pengendalian. Ya, saya ulangi.
waspadai sikap gamang agar ambisi tak lepas dari pengendalian. Tersinggung kini cenderung goyahkan prinsip. Jadi untuk sebulan ini perasaan tersinggung harus Anda tekan betul. Sebab kalau Anda tidak tekan, maka prinsip Anda akan goyah. Kalau prinsip goyah, Anda mudah didikte dan terperangkap oleh opini orang lain, gitu ya. Karenanya, sikap temperamen patut dilenyapkan, ya. Nah, agar prinsip juga bisa kita amankan, sikap temperamen, ya, sikap mudah marah harus dienyahkan. Kalau kedisiplinan tak pernah terabaikan, jadi kuncinya ada di sini, kedisiplinan. Jadi kedisiplinan penting bagi Anda yang bersio macan, ya. Kalau kedisiplinan tak pernah terabaikan, logika Anda akan menajam. Kalau logika menajam, gamang akan hilang sendirinya juga, ya. Dan rezeki pun takkan sukar distabilkan. Artinya kalau tidak berarti potensi penurunan patut kita waspadai, ya. Jadi yang seharusnya kita perbuat adalah menjaga kestabilan. Karena di bulan yang lalu potensi keberuntungan Anda memang melompat tuh dari bulan sebelumnya, dan di bulan ini patut Anda pertahankan. Dengan begitu, dengan menyeksamai segala hal yang tadi telah disampaikan, saya percaya Anda akan berhasil. Sukses selalu. Sio kelinci, waspadai kehilangan peluang. Dari sepotong kalimat ini kita sudah bisa menyimpulkan waspadai kehilangan peluang, berarti banyak peluang loh. Hati-hati nih, jangan sampai hilang, ya. Waspadai kehilangan peluang agar sukses mudah dilambungkan. Luar biasa. Anda yang bersio kelinci patut bersukacita, berbesar hati dan pengharapan, karena potensi dalam 2 bulan dari bulan lalu itu luar biasa meningkat, ya. Sok tahu, sok kuasa kini cenderung melanda sikap. Nah, ini ganjelannya. Kalau Anda merasa sok tahu, sok kuasa, ini jadi batu sandungan, ya. Karenanya kebijakan padi patut diaktualkan. Artinya semakin kita sukses, kita harus semakin rendah hati, bukan rendah diri. Ya, kita harus banyak berbuat amal dan kebaikan agar segala sesuatunya semakin berkelancaran tentunya. Kalau aktivitas tak tercemari keangkuhan, ya, keberuntungan kian meningkat hingga maksimal. Nah, ini semakin jelas lagi, ya. Kalau aktivitas tak tercemari keangkuhan, tadi kita udah bilang, sok tahu, sok kuasa, itu bakal melanda sikap kita tuh. Nah, yang jadi masalah kan kalau Anda yang bersio kelinci ini tidak menyadari hal itu. Tahu-taunya terjadi, gitu ya. Tahu-taunya ada batu sandungan di depan. Kita baru sadar, katanya potensi kita nih yang bersio kelinci lagi hebat. Kok tahu-taunya ada batu sandungan? Padahal kita sudah sok tahu. Ya, biarlah orang lain lebih tahu daripada kita. Ya, lebih berkuasa. Yang penting aktivitas kita tidak akan mengalami hambatan. Jadi keangkuhan
singkirkan. Kalau aktivitas tak tercemari keangkuhan, keberuntungan kian meningkat hingga maksimal. Ya, jadi di bulan Imlek yang ke-10 Cap Gue ini, Anda yang bersio kelinci hendaknya betul-betul melakukan perencanaan, meningkatkan target ambisi. Anda saksamai ya, pada awal ulasan itu dikatakan bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita punya peluang untuk meningkatkan ambisi, asalkan ada asalkannya. Asalkannya itu harus Anda pahami betul. Kalau itu bisa, sukses akan menyertai Anda. Sio naga. Lah, saya kan sio naga, ngapain ngedengerin tinjauan masa Cap Gue? Naga lagi jelek, naga lagi ciong, ya gimana pun. Udah deh, harapannya tipis. Dengar, waspadai buang waktu. Nggak boleh buang waktu loh ya. Nah, kalau nggak boleh buang waktu, berarti apa yang tersimpan di dalam waktu tadi harus kita manfaatkan agar peluang takkan sukar ditingkatkan. Nah, jadi potensi peningkatan terbuka lapang di bulan Imlek yang ke-10 ini. Di masa Cap Gue ini, kecamuk perasaan cenderung terbitkan akal. Jadi perasaan nggak boleh berkecamuk, harus kita tenang gitu ya. Jangan banyak pikir yang aneh-aneh deh ya. Jangan khawatir. Juga jangan terlalu menggebu-gebu, nanti hilang tuh kita punya logika ya. Hilang kita punya trik-trik siasat kita ya. Jadi kecamuk perasaan harus kita tenangkan. Kecamuk perasaan cenderung terbitkan akal. Jadi kalau berkecamuk, akal tuh hambatan loh ya. Batu sandungan ya, gangguan. Jadi akal itu harus kita buang. Karenanya upaya logis patut dijunjung tinggi ya. Jadi yang kita lakukan harus yang masuk logika, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Kalau kesabaran tak tererosi kemalasan. Jadi positifnya nih ya, kabar baiknya, peluang Anda akan meningkat di masa bulan ke-10 Imlek. Tetapi kecamuk perasaan mudah jadi gangguan. Dan hati-hati, kemalasan juga menjadi bayang-bayang yang menakutkan, yang bisa mengerosi potensi yang baik tadi ya. Kalau kesabaran tak tererosi kemalasan, potensi kemajuan takkan lepas dari genggaman. Jadi jangan malas, harus sabar, jangan malas, maka kemajuan akan menjadi satu kenyataan yang betul-betul terjadi di tahun yang ciong ini. Sukses selalu. Sio ulang. Sio ulang merupakan sio yang diunggulkan. Bagaimana kondisinya di bulan Imlek yang ke-10? Apakah Anda masih tetap unggul? Ataukah keunggulan Anda harus diperjuangkan? Ya, saksamai. Waspadai manuver asalan. Jangan karena segala sesuatunya selama ini oke, Anda pokoknya gua manuver begini entah juga jadi, begini juga jadi, ngapain gua khawatir gitu. Khawatir memang nggak bagus gitu ya, karena Anda lagi bagus juga toh. Tetapi Anda harus ingat, manuver asalan dipantangkan di bulan Imlek yang ke-10 ini ya, agar
upaya tak kandas di tengah jalan. Nah, jadi bisa jadi apa yang kita lakukan jangan-jangan kandas di bulan Imlek ini. Oh, selama ini nih ada proyek besar yang kita sedang bina. Jangan dimanuverkan asalan pada bulan ini. Apa yang kita lakukan selama ini bisa-bisa lenyap tanpa bekas pada saat yang tidak kita perkirakan. Ya, ingat, waspadai manuver asalan agar upaya tak kandas di tengah jalan. Keserakahan kini cenderung pupuskan logika. Jadi Anda nggak boleh serakah. Ya, hal-hal yang wajarlah yang seharusnya dikedepankan supaya logika dapat bekerja dengan murni apa adanya, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau keserakahan tadi. Karena kalau udah serakah udah nggak objektif lagi, ya. Karenanya kewajaran patut dijadikan pedoman. Nah, sepanjang Anda bersikap wajar, Anda tidak perlu khawatir mengalami kegagalan. Kalau fungsi kontrol tak tergadaikan, nah ini nih. Biasanya kalau lagi sukses, ya, blingsatan, ini dipegang, itu dipegang, kontrol dilepaskan. Nah, hati-hati bulan ini, jangan ada yang lolos, ya. Jangan ada yang menggunting di dalam lipatan, ya. Jadi hati-hati, jangan-jangan ada musuh di dalam selimut Anda, ya. Kalau fungsi kontrol tak tergadaikan, keberuntungan takkan mudah terhempas penurunan. Tuh, ingat, di bulan Imlek ke-10 ini kecenderungan terjadinya penurunan sangat besar. Jangan sampai penurunan itu merupakan satu tukikan yang fatalis. Tapi biarlah dia melandai atau bahkan terstabilkan. Dengan apa yang tadi telah disampaikan, mudah-mudahan Anda pahami. Dengan begitu, dan dengan berpedoman pada apa yang tadi telah diutarakan, mudah-mudahan, ya, dan tentu saja kita berharap kestabilan senantiasa berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Sio kuda, waspadai kerancuan agar sepak terjang takkan didera gangguan. Ya, jadi hal yang bersifat rancu harus kita waspadai. Oleh karenanya, segala hal jangan kita campur adukan. Jangan sampai aspek ini, prospek ini, dan segala macamnya kita libatkan menjadi satu kesatuan yang bisa memusingkan kepala. Kita harus bisa memilah dan memilih, gitu ya. Jadi yang paling penting kerancuan tidak terjadi. Itu yang nomor satunya, ya. Waspadai kerancuan agar sepak terjang takkan didera gangguan. Kalau enggak tumpang tindih, segalanya tentu akan mulus-mulus aja dong, sesuai dengan, ya, perencanaan. Fata morgana kini cenderung simpangkan haluan, ya. Hal-hal yang bersifat hayal, yang nggak mungkin deh, ya. Proyek-proyek mercusuar, ya, proyek-proyek alam hayal, ya. Jangan sampai itu kemudian menyimpangkan perencanaan Anda, menyimpangkan haluan Anda, apalagi sampai menyimpangkan kas yang sudah Anda persiapkan untuk membiayai berbagai program-program penting Anda. Jangan sampai hal yang fata morgana justru mengandaskan yang realistis yang sudah berada di depan mata.
Fata morgana cenderung simpangkan haluan. Karenanya ketetapan hati patut diutamakan. Ya, harus hati tetap lah. Ya, ke satu tujuan, dua tujuan, tiga tujuan, tapi semuanya yang realistis. Kalau logika tak terkontaminasi keserakahan, ini keserakahan lagi nih. Kalau logika tak terkontaminasi, biasanya yang terkontaminasi kan perasaan ya. Jadi kalau yang namanya serakah itu perasaan yang bermain. Ini logika, jangan sampai Anda kena hasut gitu ya. Nah, hasutnya justru dengan logika-logika yang masuk di akal. Ya, ini matematikanya begini loh. Akhirnya Anda jadi serakah ya. Jadi kalau logika tak terkontaminasi keserakahan, kesuksesan pun kian mudah berlipat ganda. Ya, secara garis besar, potensi Anda yang bersiok kuda di bulan Imlek yang satu ini tetap bagus. Walaupun kecenderungan menurun itu memang ada gitu ya. Tapi walaupun ada, besarannya tidak akan menjatuhkan prospek Anda berkurang daripada bulan yang sebulan sebelum bulan ini. Jadi bulan Imlek yang setidaknya bulan Imlek yang ke-8 lah itu kadarnya serupa dengan bulan Imlek yang ke-10. Jadi Anda boleh saja kembali menyimak bulan Imlek yang ke-8 ya. Saya ulangi, kalau logika tak terkontaminasi keserakahan, kesuksesan pun kian mudah berlipat ganda. Yang penting jangan serakah. Justru dengan tidak serakah, potensi lipat ganda terbuka lapang. Sukses selalu. Dari 12 sio Anda sio kambing. Kenapa? Sio kambing memang diramalkan sebagai yang paling ciong di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Tapi bagaimana potensi di bulan Imlek yang ke-10 ini? Ada harapankah? Atau makin memble? Kita ikuti ya. Simak. Waspadai sikap lambat. Wah, nggak boleh lambat. Kalau nggak boleh lambat, harus cepat. Kalau cepat berarti ada yang menunggu. Harus diupayakan cepat. Ya toh? Berarti ada prospek dong di depan. Ya, waspadai sikap lambat agar kesempatan tak berbatu sandungan. Jadi kesempatan Anda bisa lenyap kalau Anda lambat-lambat mengejar prospek. Jadi Anda harus meningkatkan agresivitas Anda. Kepasrahan kini cenderung buyarkan keyakinan. Jadi Anda nggak boleh pasrah. Kalau Anda pasrah ya terserah lah. Entah mau bagus mau jelek kan lagi ciong. Nah itu Anda udah salah langkah. Berarti kegagalan sudah di depan mata. Itu sama juga Anda melambatkan agresivitas Anda. Ya. Jadi kepasrahan cenderung buyarkan keyakinan. Jadi Anda jangan pasrah dan patut yakin. Karenanya akurasi analisa patut dimasifkan. Jadi penganalisaan Anda harus kian dimasifkan. Apa itu masif? Harus semakin diketatkan, harus semakin tertuju, semakin fokus. Ya semua yang semakin dan tujuannya adalah yang bersifat positif ya, demi satu akurasi analisa. Kalau imajinasi dan kreativitas dikembangkan, imajinasi ya daya pikir, daya khayal ya,
daya kita memvisualisasikan sesuatu. Kreativitas, tentu kemampuan kita menciptakan sesuatu. Ya, jadi kalau kita punya daya pikir, daya cipta, ya, kita kembangkan di bulan Imlek yang ke-10 ini, yang takkan mungkin pun menjadi mungkin, menjadi kenyataan. Jadi Anda nggak perlu khawatir dong di bulan Imlek yang ke-10 ini. Ya, jadi walaupun Anda bersio tidak selaras, bahkan tidak selaras yang diramalkan fatalis, potensi bulan Imlek yang ke-10 memberikan angin segar yang jangan disia-siakan. Jadi karena ini satu batu loncatan untuk kesuksesan pada bulan-bulan berikutnya. Oke, sukses selalu. Sio monyet. Sio monyet beberapa bulan ini ramalannya bagus terus ya. Bagaimana dengan bulan Imlek yang ke-10 ini? Ya, waspadai ketidakpedulian. Wah, Anda yang bersio monyet ini banyak kali sukses. Dan udah sukses, Anda pikir, nggak usah dipedulikan juga pasti berhasil. Ya, jangan itu terjadi. Waspadai ketidakpedulian agar keyakinan tak tergoyahkan. Pada awalnya Anda mungkin tidak peduli. Berikutnya keyakinan kandas, ya. Nah, kalau keyakinan kandas, daya juang ikut bubar. Nah, kalau udah bubar, apa yang bisa dihasilkan? Tiada. Jadi bulan Imlek ke-10 boleh dibilang harus diwaspadai oleh Anda yang bersio monyet. Jangan sampai peluang Anda menukik tajam. Jangan sampai dari gunung yang tinggi melorot hingga ke bawah, ke dasar, ya. Motivasi abai. Logika kini cenderung turut memudar, ya. Jadi kalau Anda tidak memotivasi diri Anda, logika Anda pun memudar. Anda nggak bisa berpikir lagi, bisa stagnan gitu terasanya. Kok jenuh ya gitu. Nah, jadi ini jangan terjadi. Kalau ini terjadi, kita khawatir loh, bulan-bulan berikutnya bisa menjadi kegagalan nantinya, ya. Padahal di bulan depan potensi Anda nampaknya lebih bagus loh, ya. Nah, artinya di bulan ini Anda nggak boleh menyia-nyiakannya, ya. Jadi Anda harus tanggap betul untuk mewaspadai bulan yang satu ini, ya. Motivasi abai, logika cenderung turut memudar. Karenanya sikap takabur patut dienyakan. Nah, itulah biang keladinya tuh, sikap takabur, ya. Jangan karena sikap sombong, ya, segala sesuatu menjadi menjauh dari Anda. Kalau kehati-hatian dan toleransi pun berkewajaran, kekeliruan fatalis mudah dikendalikan. Ya, jadi kehati-hatian bagus, tapi di sini dikatakan harus wajar, jangan berlebihan, ya. Kemudian toleransi juga patut wajar. Artinya apa? Di bulan Imlek cap gue ini, masalah toleransi juga jangan-jangan bisa jadi batu sandungan. Kenapa? Karena toleransi Anda rupanya sudah melanggar logika. Jangan sampai juga melanggar etika. Ya, bisa fatalis nantinya. Jadi haruslah Anda waspada. Kalau kehati-hatian dan toleransi pun berkewajaran,
Kekeliruan yang fatalis mudah dikendalikan, keberuntungan pun mudah pula Anda pertahankan. Kalaupun jatuh, tidak akan begitu terasa. Itu yang patut kita perjuangkan. Perjuangan Anda yang bersio monyet. Sukses selalu. Sio ayam. Sio ayam, sio yang diunggulkan di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Bagaimana potensinya di bulan Cap Gue, bulan Imlek yang ke-10? Waspadai keliru kata dan umpatan. Waduh, Anda hati-hati nih, jangan sampai timbul satu kata yang jelek ya. Jangan sampai Anda kemudian gampang marah, ya, gampang merasa dendam gitu ya. Waspadai keliru kata dan umpatan agar tiada kesalahpahaman. Oh, itu yang dimaksudkan. Jadi belum tentu kata-kata Anda itu menyakitkan ataupun syarat dengan dendam, tetapi bisa jadi karena kesalahpahaman ya, ditangkap orang lain dengan perbedaan makna. Itu yang harus kita jaga. Ambisi melemah kini cenderung lahir kemalasan. Jadi kalau Anda kemudian merasa ambisi Anda ketinggian, kemudian Anda lemahkan, Anda kurangi, maka kemalasan ikut nimbrung di dalamnya ya. Ya, jadi waspada itu. Kalau udah kemalasan datang, ke depannya repot kita untuk meningkatkannya kembali. Ambisi melemah cenderung lahir kemalasan. Karenanya semangat patut dikumandangkan. Kalau Anda semangat, Anda juga pasti akan lebih konsentrasi pada pekerjaan dan tentu saja kekeliruan kata dan umpatan akan terminimalkan dong ya. Kalau turun tangan senantiasa diupayakan. Jadi Anda diharapkan untuk turun tangan, jangan mendelegasikan sesuatu kepada pihak lain. Ya, jadi Anda patut turun tangan sendiri. Paling enggak kontrolnya harus lebih diketatkan, dimasifkan ya. Kalau turun tangan senantiasa diupayakan, keberuntungan takkan mengalami penurunan. Jadi kecenderungannya terjadi penurunan. Kalau kita perbandingan nih, dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu, potensi Anda memang udah tinggi nih ya, keberuntungan. Di bulan kemarin, bulan ke-9 ini naik. Di bulan ke-10 khawatir dia turun melebihi masa pada saat di bulan ke-8 gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda turun tangan sendiri, maka keberuntungan itu tidak akan menurun, bahkan mampu Anda stabilkan. Sukses selalu. Sio anjing, waspadai mudah percaya ya, agar logika takkan terbius gangguan ya. Anda yang bersio anjing harus lebih seksama dalam menilai sesuatu ya. Kalau perlu Anda mensinergikan antara logika dan perasaan ya, antara yin dan yang ya. Yin itu perasaan, yang itu adalah logika.
Jadi kalau ini terseimbangkan, Anda yakin nggak akan mudah-mudah atau gampangan percaya. Nah, kalau bisa demikian, logika Anda yang lebih dibutuhkan di bulan ini itu akan berperan sebagaimana mestinya. Sehingga dia tidak akan mungkin terbius oleh gangguan apapun juga. Hantam kromo ini cenderung datangkan masalah. Karena Anda mudah percaya ini, ya sepertinya. Anda gampang, wah kalau begini pasti begini, kalau gitu sikat. Ya itu sikat. Artinya Anda sudah bertindak hantam kromo. Ya, asal-asalan namanya itu. Itu juga boleh terjadi. Karena bisa datangkan masalah, ya. Masalahnya jangan-jangan lebih besar daripada hantam kromonya itu sendiri. Karenanya kebertahapan patut diutamakan. Orang bilang step by step, ya. Bertahaplah, ya. Jadi bulan Imlek ke-10 ini patut Anda lalui dengan bertahap. Kalau Anda disarankan untuk bertahap, berarti ada satu peluang nih, ya. Bukannya kemudian Anda disuruh pasif atau memprotek diri, berarti ada kemajuan yang akan diperoleh di bulan Imlek yang ke-10 ini. Kalau ambisi ditargetkan berkewajaran, kesempatan justru tak lepas daripada pengamatan. Nah, jadi ambisi Anda harus wajar, jangan berlebihan, jangan pula Anda lemahkan, ya. Kalau Anda merasa skeptis, pesimis, ya tentu saja itu di luar kewajaran. Anda terlalu obsesif, itu juga nggak wajar, ya, apalagi obsesif. Nah, kalau Anda berkewajaran dalam menetapkan ambisi, maka kesempatan justru tak lepas dari pengamatan. Jadi bukan tergenggam loh. Tidak lepas dari pengamatan. Tinggal bagaimana Anda mengupayakan untuk menggenggamnya. Tentu dengan sikap yang bertahap tadi dan tidak hantam kromo. Kalau itu bisa Anda lakukan, sukses menghampiri Anda. Sio babi, waspadai etos kerja. Ya, jadi etos kerja, semangat karakter kita dalam bekerja, kebiasaan kita dalam bekerja, baik secara pribadi, privé, ataupun secara berkelompok. Ya, waspadai. Jadi hal itu harus kita waspadai, jangan sampai terkontaminasi. Waspadai etos kerja agar produktivitas takkan alami hambatan. Artinya apa? Artinya yang dikhawatirkan etos kerja kita melemah dong. Karena produktivitas yang kita khawatirkan. Kalau produktivitas mengalami hambatan, berarti etos kerjanya mengalami gangguan. Ya, ini yang patut kita waspadai. Sikap abai kini cenderung rancukan pemahaman. Sikap abai, masa bodoh dong. Kalau abai kan masa bodoh gitu, ya. Cenderung rancukan pemahaman. Kalau kita abai, pengetahuan kita terhadap lingkungan, pemahaman kita, segala sesuatu menjadi rancu. Kalau rancu kan tumpang tindih lagi, tumpang tindih tuh, ya. Segala sesuatu kita yang tadinya udah kita rapikan menjadi tumpang tindih kembali. Sikap abai cenderung rancukan pemahaman. Karenanya kepedulian patut kita tingkatkan, patut kian ditingkatkan, makin ditingkatkan. Ya, sikap abai cenderung rancukan pemahaman. Nah, kalau supaya pahamnya tidak rancu, kita patut peduli, ya. Peduli yang ditingkatkan, yang maksimal, semaksimal mungkin. Kalau rencana selalu dikukuh masifkan, ya, jadi rencana kita
kukuhkan, ya, kita tegas nih, ini rencana gue gini nih, ya, dan kita bulatkan sebagai satu aspek atau satu kesatuan yang kita udah nggak akan ngubah gitu ya. Kalau rencana bisa kita lakukan seperti itu, maka hambatan akan melemah. Keberhasilan juga akan terstabilkan. Nah, kalau terstabilkan berarti kita khawatir ada penurunan. Jadi Anda yang berusia babi patut mewaspadai, jangan sampai terjadi penurunan. Nah, kalau jangan sampai terjadi penurunan, salah satunya apa nih? Kalau kita harus peduli terhadap apa? Jangan abai untuk misalnya mengontak klien, membuat pendekatan kepada mitra bisnis, relasi, kepada juga penunjang produktivitas gitu ya. Nah, kalau itu semua kita lakukan, maka rencana kita tidak akan goyah ya, akan berjalan sebagaimana mestinya, hambatan tiada, penurunan pun bisa kita minimalkan. Bagus-bagus. Dengan cara seperti itu justru bukan hanya penstabilan yang kita dapat kondisikan, bahkan peningkatan bisa kita upayakan pula. Sukses selalu. Sio tikus merupakan sio yang diunggulkan dalam hal menggapai keberuntungan di tahun kerbau logam Imlek 2572. Apakah di bulan Imlek yang ke-10 ini keberuntungannya meningkat atau justru tereduksikan? Coba kita seksamai. Ya, waspadai keangkuhan. Oh, jadi kalau angkuh berarti bisa-bisa tereduksi, bisa-bisa menurun nih. Kalau tereduksi kan berkurang dia, ya kan? Waspadai keangkuhan agar upaya tak kekurangan dukungan. Jadi kalau terjadi penurunan itu dikarenakan dukungan yang berkurang, itu salah satunya ya. Tekad bulat cenderung masifkan upaya ya. Jadi tekad bulat di bulan Cap Gue ini cenderung memasifkan upaya. Jadi kalau kita gua mesti begini, upayanya pasti akan termasifkan, akan lebih mengeras lagi. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Tadi kita mencurigai adanya penurunan. Sekarang ada satu tekad bulat ya yang memasifkan upaya, berarti ada peningkatan. Kita lanjut. Tekad bulat cenderung masifkan upaya. Karenanya disiplin dan semangat patut disinergikan. Oh, jadi batu sandungannya adalah kalau disiplin dan semangat melemah gitu ya. Jadi disiplin dan semangatnya harus setidaknya distabilkan, barulah kecenderungan menurun tiada, kecenderungan meningkat terbuka gitu. Kalau pendelegasian terkelola dan terkontrol baik. Nah, jadi kita mendelegasikan sesuatu, tentunya kita harus kontrol dong ya, kita kelola dong. Jangan kita lepasin aja, ya. Ingat, nggak ada orang lain nih yang mau bekerja buat orang lain lagi gitu toh. Ya semua orang pada umumnya, pada dasarnya ya egois gitu ya. Selalu lebih mementingkan diri sendiri. Itu hal yang gamblang yang kita bisa lihat setiap hari. Jadi, kalau kita tidak mendelegasikan sesuatu, maka potensi kita juga terbatas lah.
nggak ada masalah kita delegasikan sepanjang terkelola dan terkontrol baik. Nah, inilah yang kemudian akan membuat Anda meningkat dengan satu lambungan yang signifikan, ya. Kalau pendelegasian terkelola dan terkontrol baik, potensi peningkatan makin terbuka lapang. Itulah. Ya, jadi kesimpulannya di bulan Imlek yang ke-10 ini, potensi terjadi penurunan terbuka, potensi peningkatan jauh lebih terbuka. Yang penting Anda tidak abai ya terhadap apa yang menjadi tugas dan kewenangan Anda. Yakni harus bertekad bulat, mendisiplinkan diri dengan semangat yang selalu stabil, dan kalau mendelegasikan sesuatu harus terkelola dan terkontrol baik. Maka dengan demikian kesuksesan akan senantiasa berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Para juragan, para sahabat setia, ya, baik yang setia untuk menyeksamai acara Feng Shui di Radio Sonora FM ataupun yang menyimak channel YouTube Feng Shui Enthusiast, menyimak Instagram dan YouTube-nya Kang Singfat, ya, dan juga para pembaca setia dan pemanfaat kalender tahunan yang saya persembahkan untuk Anda, dan juga para relasi dimanapun Anda berada. Dan tidak ketinggalan Anda yang sekarang sedang menyimak video ini. Tentu saja saya berharap Anda semua selalu sehat, bahagia, dan diberikan berkah kelimpahan kesuksesan dan keberuntungan yang luar biasa. Sukses selalu menyertai Anda semuanya.